Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina, NPM 2022-204-003, Fakultas Ilmu Pertanian Prodi Agroteknologi, mata kuliah Teknologi Informasi dan Komputer. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi tentang teknik budidaya tanaman hortikultura kacang panjang. Apa itu tanaman kacang panjang atau biasa disebut dengan Phigma sinensis L? Jadi, tanaman kacang panjang yaitu tanaman yang mudah dibudidayakan dalam waktu yang relatif pendek. Memiliki keanekaragaman genetik yang luas dan temperatur pertumbuhan berkisar antara 18-32 derajat Celcius. Dan kemasaman pH tanah sekitar 5,5-6,5. Ada pula yang terkandung dalam tanaman kacang panjang, ada dua, yaitu sebagai sumber protein, mengandung antioksidan. Dan ada beberapa faktor yang dapat menurunkan hasil produksi. Yang pertama, faktor gangguan fisiologis, di mana faktor ini dapat menghambat proses pertumbuhan pada tanaman kacang panjang. Yang kedua, faktor lingkungan, di mana keadaan lingkungan sangat berpengaruh terhadap tanaman kacang panjang dalam menentukan kualitas produksinya. Yang ketiga, faktor serangan hama dan penyakit, di mana hama dan penyakit ini biasanya langsung menyerang pada hasil produksi, sehingga pada saat pemanenan kualitas produksi menurun. Ada pula beberapa hama yang menyerang tanaman kacang panjang, yaitu pertama, belalang atau Oxyasphaphum aceridae, yang kedua, wereng hijau atau Empuastia sphaephum cicadelidae, yang ketiga, ulat daun atau Vampyralidae, yang keempat, penggerak polong atau Marocha textualis. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada proses penanaman kacang panjang. Yang pertama, pengolahan lahan, di mana pengolahan dilakukan agar tanaman dapat tumbuh dengan baik, dan jika di daerah yang gampang tergenang air dan airnya susah surut, maka hal yang harus dilakukan adalah pembuatan bedengan dengan bedengan yang tinggi. Yang kedua, pemilihan bibit. Jadi dalam pemilihan bibit harus betul-betul menggunakan bibit yang unggul agar bibit tersebut tahan terhadap hama dan penyakit. Yang ketiga, jarak tanam, agar mendapatkan bagian yang sama terhadap unsur hara yang diperlukan. Yang keempat, pembuatan ajir. Jadi, dalam pembuatan ajir itu sangat diperlukan, apalagi pada tanaman yang merambat, karena sebagai penopang tanaman. Penyemprotan dilakukan untuk mendapatkan hasil yang sesuai. Selanjutnya, perlakuan. Jadi, di dalam perlakuan terhadap tanaman harus dilakukan dari tanaman kecil sebelum berbuah, dan ada dua perlakuan yang harus dilakukan, yaitu penyemprotan daun dan penyemprotan akar. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah jadi di dalam penanaman tanaman itu sendiri tidak hanya ditanam begitu saja, melainkan ada beberapa cara yang dilakukan agar pertumbuhan tanaman itu baik, dan perlakuan yang dilakukan untuk mencegah terserang hama dan penyakit. Itulah hasil presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.